Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5. Langsung saja kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul tipografi dan tata kelola huruf. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tipografi. Jadi dalam ilmu desain grafis, tipografi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari penataan dan pemilihan huruf agar dapat sesuai dengan aturan pada suatu ruang dan bertujuan untuk menghasilkan kesan yang ditentukan. Dan mengutip dari buku pengantar tipografi tahun 2010, karya Adi Kusrianto, tipografi adalah ilmu atau kemampuan menata huruf atau aksara untuk publikasi visual, baik secara cetak ataupun non-cetak. Harapannya dengan menerapkan tipografi, pembaca bisa mendapatkan kesan tertentu serta merasa nyaman ketika membacanya. Tipografi sering digunakan untuk menyusun atau menata huruf, yang tujuannya supaya pembaca merasa nyaman ketika melihat atau membaca teks ataupun desain visual. Tipografi juga sering digunakan dalam penyusunan teks ataupun dalam pembuatan desain grafis. Dalam melakukannya, tipografi membutuhkan keahlian dan penguasaan teknik yang baik. Dan apabila kita simpulkan secara sederhana, tipografi adalah sebuah teknik yang mampu membuat teks terasa tampak lebih hidup dan yang pada akhirnya akan menghasilkan tampilan yang menarik dan nyaman dibaca oleh audiens. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya, dan saya silakan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Kepada saudari Rizka Tripurwanti, saya persilakan. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu sejarah tipografi. Tipografi dimulai dari penggunaan piktograf. Bentuk bahasa ini digunakan bangsa Indian Celts atau Viking dari Norwegia. Kemudian di Mesir dikenal dengan jenis huruf hierarkia yang dikenal dengan nama hieroglif. Pada abad ke-1300 Masehi, bentuk tipografi merupakan akar dari bentuk demotia yang ditulis dengan pena khusus. Teknik tipografi terus berkembang hingga di Kreta, Yunani, dan keseluruhan Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi pada abad ke-8 Masehi di Roma. Ketika itu pemerintahan Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Dikarenakan bangsa Romawi tidak mempunyai tulisan sendiri, maka mereka mulai mempelajari teknik penulisan masyarakat Italia, yaitu Etruska, dan kemudian menyempurnakannya sehingga terbentuklah jenis tulisan atau huruf Romawi. Perkembangan tipografi saat ini telah disentuh oleh perkembangan komputerisasi, sehingga dalam teknik pembuatan tipografi menjadi lebih mudah dan lebih singkat penyelesaiannya, dengan penggunaan jenis huruf yang berjumlah ratusan atau lebih. Nah, terkadang secara tidak sadar kita sering berhubungan dengan tipografi hampir setiap saat, seperti koran, majalah, spanduk, pamflet, dan masih banyak contoh lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang sejarah tipografi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya persilakan kepada pemateri ketiga, saudari Rizky Ramdayani Hasbi, untuk melanjutkan materinya. Oke, baiklah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai elemen tipografi. Tipografi memiliki dua elemen penting yang merupakan elemen krusial, yakni yang pertama, huruf teks. Pemilihan huruf teks menjadi elemen penting dalam tipografi yang harus diperhatikan. Usahakan untuk memilih huruf teks yang mudah dibaca dengan jenis font yang jelas. Misalnya, jangan terlalu tebal dalam memiliki jenis font. Selain itu, perhatikan pula ukuran huruf yang digunakan. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Yang kedua, yaitu huruf judul. Pemilihan huruf judul juga menjadi elemen penting dalam tipografi. Usahakan untuk memilih jenis font yang indah, tetapi tetap bisa dibaca dengan mudah. Perhatikan pula ukuran huruf judul. Biasanya huruf judul lebih besar dibandingkan huruf teks. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tipografi.
Secara umum, ada beberapa jenis tipografi yang banyak digunakan pada masa kini. Yang pertama itu serif. Serif merupakan jenis huruf yang paling klasik. Dinamakan demikian lantaran keberadaan serif atau garis tipis menyerupai sirip pada lengan atau ujung kaki huruf. Gaya huruf Roman dan Bodoni termasuk jenis serif. Saat membaca rangkaian huruf ini terlintas kesan luwes dan klasik. Yang kedua, Egyptian. Masih termasuk kelompok serif, hanya bentuk cenderung besar. Dikenal juga sebagai slab serif. Jenis huruf ini biasa dipakai untuk memberi penekanan dan penegasan suatu kata atau pesan. Yang ketiga itu sans serif. Kata sans berarti tanpa, sehingga sans serif menunjukkan ketiadaan bentuk serif pada huruf. Sans serif muncul pada pertengahan abad ke-19. Jenis ini tampil simpel dan punya keterbacaan yang cepat. Kesan simpel, bersih, efisien, dan modern membuatnya familiar dalam berbagai visual yang dapat ditemui sehari-hari. Yang keempat itu script. Tipografi ini menyerupai tulisan tangan tradisional guna memperoleh kesan lebih estetik dari suatu karya visual. Namun, karena bentuknya seperti huruf tegak bersambung dengan variasi tebal tipis di setiap huruf, script harus dipakai secara berhati-hati. Jenis tulisan tangan bukanlah huruf ideal untuk tulisan panjang. Yang kelima yaitu dekoratif. Pengembangan jenis huruf dekoratif cenderung beragam sehingga membuat variasi hurufnya begitu banyak sekaligus berbeda satu sama lain. Kesan tertentu bisa ditangkap oleh pembaca saat melihat huruf bergaya dekoratif ini. Dan yang keenam yaitu miscellaneous, berupa pengembangan dari berbagai jenis huruf yang telah ada sebelumnya. Penambahan hiasan ornamen atau garis-garis dekoratif membuat kategori ini sering disebut juga fantasy font. Ya, cukup. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya kembali. Oke, baik. Saya persilakan kepada pemateri terakhir dari Kak Nizal untuk melanjutkan materinya. Saya akan melanjutkan pembahasannya. Tentang kelola huruf yang terdiri dari yang pertama ukuran huruf. Besar dan kecilnya ukuran huruf sangat berpengaruh terhadap unsur keterbacaan sebuah teks. Huruf yang kecil tidak mudah untuk dibaca bagi sebuah teks, tapi huruf yang terlalu besar pun tidak pantas bagi sebuah teks karena selain memakan tempat juga tidak nyaman untuk dibaca. Dan yang kedua, bobot dan variasi huruf. Huruf memiliki bobot yaitu tebal tipisnya, selain itu juga memiliki variasi yaitu tinggi, miring, tebal, tipis, sedang, dan juga sangat tebal. Dengan berbagai variasi yang terjadi, dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang berbeda tergantung tema desain yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mengatur panjang garis. Panjang garis biasa disebut dengan line length, maksudnya adalah mengatur lebar kolom agar pembaca nyaman dan tidak mengalami kelelahan serta kebosanan. Dan yang keempat, mengatur spasi baris. Mengatur jarak antar garis dalam teks disebut juga dengan leading. Tujuannya adalah untuk menghadirkan keindahan dan juga keterbacaan. Membuat leading yang lebih lebar atau lebih sempit tergantung dari tujuannya, yaitu apakah untuk tujuan keseimbangan sebagai desainer kita perlu mengaturnya agar lebih enak dan dilihat dan juga pas. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Dan kami dari kelompok 5 sudah memaparkan materi dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada teman-teman yang ada ingin bertanya, mungkin bisa dialihkan di grup WA untuk diskusi di WA.